Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, tidak henti-hentinya kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan masih beri kami nafas dan kehidupan untuk menjalani hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum menjalaninya, kami mau dengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu sehingga menjadi terang yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini, saya akan bacakan dalam Yesaya pasal 40 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Dari ayat yang kita sudah dengarkan tadi, yang saya bacakan, hari ini kita akan berbicara tentang firman Allah kekal. Ya, firman Allah itu kekal. Kekal artinya tidak ada ujung-ujungnya, abadi, tidak ada batasannya. Dan ayat yang kita saja barusan tadi baca itu berbicara tentang sesuatu yang kontras, sesuatu yang bertolak belakang, sesuatu yang duniawi dan sesuatu yang rohani, yang surgawi. Apakah itu? Tadi dikatakan di sini jelas sekali, itu berbicara tentang kefanaan manusia, ya, kefanaan manusia yang sifatnya sementara, kefanaan duniawi yang sifatnya sementara, dan keberadaan yang ada dalam dunia ini tidak kekal, tetapi keberadaan dalam dunia ini suatu saat akan berakhir. Dan sementara dikatakan ada yang fana, ada juga yang kekal, ada yang sementara, ada juga yang selamanya. Yang sementara itu apa tadi dikatakan? Ya, yang tadi kita baca di sini adalah berbicara tentang tadi rumput atau dikatakan akan layu dan bunga akan layu. Dikatakan itu berbicara mewakili kehidupan manusia yang sebentar saja. Alkitab katakan manusia itu kalau kuat dia 70, ya, umur manusia itu 70, kalau kuat 80, dan dikatakan kebanggaannya penuh penderitaan, pergumulan, persoalan. Dikatakan itulah kebanggaannya, tetapi itu berbicara tentang apa? Ada masanya dan ada sesuatu yang tidak ada masanya. Ada yang sementara, yang fana, dan ada yang kekal selamanya. Dan apa itu yang selamanya itu? Yang selamanya itu ialah firman Tuhan. Dikatakan tadi yang kita baca di Alkitab tadi yang barusan kita baca, rumput dikatakan menjadi kering, bunga menjadi layu, itu mewakili kehidupan kita. Tetapi dikatakan di sini firman Allah akan dikatakan firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Jadi yang di dunia ini dan segala isinya, segala sesuatu termasuk kita, semuanya dikatakan akan berlalu. Tetapi ada yang tidak berubah, ada yang selamanya, ada yang kekal, ada yang abadi. Apakah itu dikatakan tadi? Yaitu firman Allah. Jadi ayat ini yang baru saja kita baca itu menegaskan bahwa kebenaran Allah adalah satu-satunya hal yang pasti, hal yang tidak berubah-ubah. Manusia bisa berubah-ubah, segala sesuatu yang ada dalam dunia bisa berubah-ubah, tetapi ada yang tidak berubah, dan yang tidak berubah ini harus kita andalkan, ya. Dan itulah menjadi kekuatan kita, dan itulah yang menjadi topangan hidup kita, dan itulah yang harusnya menjadi dasar hidup kita, menjadi patokan dalam kehidupan kita, dan itulah seharusnya yang kita kejar, itulah seharusnya yang kita dapatkan. Dan apakah itu dikatakan? Yang kita sebut di sini adalah kebenaran firman Allah. Firman Allah itu kekal, dikatakan selamanya. Oleh sebab itu dapatkan firman Allah, ya. Dan firman Allah itu kita andalkan dalam kehidupan kita, karena firman Allah itu dikatakan kekal. Pegang firman Allah, janji-janji yang ada di dalamnya, perintah-perintah yang ada di dalamnya, keputusan-keputusan, perkataan-perkataan yang ada di dalamnya, yang Dia ingin kita lakukan, lakukanlah. Karena itu dikatakan akan menuntun kita kepada kekekalan. Dan kita butuh tentunya di dunia yang sifatnya sementara ini, kita butuh menjalani kehidupan sampai akhirnya hidup kita berakhir di dunia ini. Dan ketika akhir hidup kita di dunia ini berakhir, ada kehidupan yang baru sesudah kita meninggal. Apa itu? Kehidupan yang kekal. Dan kehidupan yang kekal yang dijanjikan Tuhan sesuai kebenarannya adalah bagi kita yang mengikuti kebenaran Allah, dikatakan kekekalan di dalam kerajaan surga. Dan kita percaya hidup yang kekal adalah tujuan hidup kita. Oleh sebab itu pada saat ini kita diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya bahwa manusia itu fana,
manusia itu sementara, ada masanya, ada waktunya. Ada waktu lahir dan ada waktu untuk bertumbuh berkembang, dan di tengah bertumbuh dan berkembangnya ini sehingga kita menjadi dewasa dan kita menjadi tua kembali, dikatakan kita ini seperti rumput akan menjadi kering, kita ini seperti bunga akan menjadi layu, dan itu menggambarkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, termasuk hidup kita dan segala sesuatu yang kita punya, yang kita miliki, semuanya itu akan berakhir. Keindahannya itu, ya, kemewahannya itu tidak akan kekal selamanya, karena umur manusia terbatas, tetapi ada yang tidak kekal, yaitu hidup kita. Ada yang kekal di balik yang tidak kekal ini. Apakah itu? Yaitu kekekalan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini mari kita belajar supaya kita jadikan dia sebagai pegangan yang kita andalkan, sebagai pengharapan yang kita harapkan, sebagai tuntunan dalam hidup kita, karena firman Allah ini kekal dan dia penuh dengan janji, dan janjinya ini pasti, dan janjinya ini tidak berubah, dan janjinya ini berdiri selama-lamanya teguh. Oleh sebab itu hari ini kita dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah kesulitan hidup kita, percayalah bahwa ketika kita hidup oleh pengharapan firman Tuhan, ketika kita hidup melakukan kebenaran, maka dikatakan orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, maka keselamatan akan ada di tengah-tengah mereka. Karena apa? Orang yang berjalan sesuai dengan kebenaran ini tidak akan pernah gagal. Kebenaran inilah, firman Allah inilah yang akan menerangi kehidupan kita. Dikatakan firman Allah itu pelita, firmanmu pelita bagi kakiku. Itulah yang akan menuntun hidup kita berjalan demi kebenaran, dan firman Allah itu hidup. Dan ketika hidup, dikatakan di Alkitab, kalau kita melakukannya, firman Tuhan katakan, Bapak Ibu nanti kalau baca di dalam Alkitab, firman Tuhan mengatakan di dalam Keluaran pasal 15 ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah ditimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun yang ada dalam dunia ini sifatnya sementara, tetapi dikatakan firman Allah akan kekal selamanya. Oleh sebab itu, lakukan firman Allah, lakukan perkataan Tuhan, maka dikatakan itu akan menjadi kesembuhan bagi kehidupan kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, biarlah kami mengarahkan hidup kami bukan hanya kepada hal yang duniawi saja dengan segala kebutuhan dan keperluannya untuk kami hidup dalam dunia, tetapi kami mau belajar di dalam dunia ini yang sifatnya sementara, aktivitas yang sifatnya sementara ini, kami mau memperoleh kekekalan. Kekekalan itu ialah firman-Mu Tuhan. Langit bumi akan berlalu, tapi firman-Mu akan kekal selamanya. Oleh sebab itu, biarlah kami belajar untuk mendasarkan aktivitas kami, apa yang kami lakukan, perbuat, kerjakan dalam hidup kami di atas dasar kebenaran firman Allah, karena firman Allah kekal untuk selamanya. Dan ketika kami hidup oleh firman Allah akan menuntun kami dari dunia yang sifatnya sementara ini kepada kekekalan di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi orang-orang yang mendengar dan melakukan kebenaran-Mu, karena berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar tapi melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami menyerahkan aktivitas kami ke dalam pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang membuat kami berhasil, beruntung dan sukses menjalani sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau menjalani hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.